Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Aulia Rahman. Kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang metode ya, membuat metode. Dan sekarang kita akan coba buat metode yang menggunakan parameter gitu. Nah, sekarang kita buat lagi seperti biasa, public static void main. Nah ini ya, karena tanpa ini metode-metode yang kita buat meskipun ada 1000 metode tidak akan pernah bisa dijalankan ketika tidak dipanggil di sini ya. Nah, untuk yang masih belum paham bisa pelajari video-video sebelumnya. Oke. Kemudian kita akan buat sebuah metode. Nama metodenya misalnya nilai siswa. Nah, gini ya. Nah, ini metode yang tidak berparameter. Metode yang tidak menggunakan parameter gitu. Nah, kemudian gimana kalau kita membuat metode yang berparameter, kita buat di sini parameternya. Tapi sebelumnya biar nggak bingung, gini. Kalau biasanya kita ngisi itu misalkan gini ya, integer PTS misal gini ya, diisi 75. Nah gini. Nah, sekarang dengan metode parameter, kita bisa membuat pengisiannya itu dilakukan di void main ini ya, di method main gitu. Jadi caranya gini, ini kita cut aja, ya gini ya. Jadi gini caranya, integer PAS diisi 80 misalnya gini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita panggil metodenya nilai siswa. Nah, gini ya. Nah, kemudian isi dari nilainya ini kita simpan di sini. Karena ini kan 75 sudah disimpan di variabel PTS di sini. Ya kan? Jadi kita tinggal tulis aja gini. PTS kemudian PAS. Nah, gini. Nah, ini kenapa error? Karena kita belum simpan parameternya di sini ya. Jadi kita belum simpan, kita belum memberikan tempat untuk menampung nilai-nilai ini gitu ya. Kita buat lagi di sini variabelnya integer. Ini bisa sama, namanya bisa gini, PTS, atau bisa berbeda, misalnya gini, UTS, nah gini ya. Kita bedain aja nggak apa-apa. Integer, kemudian yang satunya untuk menampung nilai PAS, UAS, nah gini ya. Nah jadi ada dua ya seperti ini. Nah ini jadi gitu ya. Nah ini menggunakan parameter. Nah selanjutnya gimana? Nah selanjutnya kita buat lagi integer nilai akhir akhir bos. Nah, diisi, kita gunakan rumus integer integer UTS ditambah UAS. Nah gini ya, UAS dibagi 2. Nah gini ya. Nah ini jadi ini rumus perhitungan nilai akhirnya gitu. Misalnya ini sebagai contoh ya, nilainya hanya PTS dan PAS. Kita tidak masukkan nilai tugas. Nah, terus gimana kalau misalnya bisa nggak kalau misalnya ininya pakai double? Jelas bisa. Jadi misalnya ini double ya, kalian buat di sini double. Nah, tapi kalian harus tahu dulu nih double dan integer. Ya, perbedaannya silahkan lihat video-video sebelumnya ya tentang variabel. Nah, kemudian di sininya
tadi kenapa error ketika kita nilai akhir ini bertipe integer, kenapa error? Nah, karena gini, ketika kita masukkan nilai UTS ini tipe datanya double, ya, maka karakteristik dia adalah numerik yang pecahan, gitu. Sementara kalau integer itu bilangan bulat, gitu ya. Nah, maka di sini kita rubah jadi double. Nah, gini, double. Jadi karena ini nanti kan misalnya 75,0 nih misalnya. Kemudian ditambah UAS 80 dibagi 2. Nanti hasilnya tuh akan ada komanya gitu ya. Oke, kemudian kita akan coba cetak hasilnya di sini. Kita coba cetak hasilnya di sini. Berarti di sini nilai akhir. Nah, kita akan mencetak isi dari variabel nilai akhir ini, gitu ya. Oke, sekarang kita coba save. Kita coba run. Oke, nah ini hasilnya ya, 77,5. Nah, ini ada komanya nih karena kita menggunakan tipe data double ya. Jadi variabel UTS ini tipe datanya double. Nilai akhir ini tipe datanya double ya. Nah, kalau misalnya kita pakai integer, komanya nggak akan muncul gini ya. Karena dia dibulatkan atau bilangan bulat lah, bukan pecahan. Nah, gini ya. Gitu ya. Kita rubah ini jadi integer semua. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya tidak ada komanya gitu. Jadi lebih baik kalau nilai terus misalnya penjumlahan uang ya itu yang ada kemungkinannya dia ada pecahan, gunakanlah double gitu ya. Nah, jadi ini contoh metode parameter ya, contoh metode parameter ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya lain mungkin di Google ya, banyak. Nah, videonya sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan ke part selanjutnya, mungkin masih tentang metode juga. Terima kasih, semoga jelas, bisa dipahami. Kalau nggak jelas, diulangi lagi nontonnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.